tim paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 merespon karangan bunga berinisial RK di rumah pemenangan Pramono Rano. Ketua tim pemenangan Pramono Rano, Lis Hartono atau Calontong, mengatakan tidak mengetahui siapa pengirim dari karangan bunga tersebut. Sambil berkelakar, Calontong mengatakan karangan bunga itu mungkin dari rukun kampung di sekitar rumah pemenangan. Diketahui karangan bunga tidak hanya dari pihak berinisial RK saja, namun terdapat pula karangan bunga tertulis Marwarar S yang terpampang di rumah pemenangan Pramono Rano. Hal ini juga tidak bisa dipastikan oleh Calontong siapa sebenarnya pengirim di balik karangan bunga tersebut. Nah, kalau yang di depan tadi disebutkan tertulis Marwarar S. Ya karena itu dari yang mengirim kita sendiri nggak menerima nota pengirimnya siapa dan juga tidak ada kartu nama yang diberikan ya. Jadi ya dibaca seperti yang tertulis saja, kita juga tidak tahu itu siapa. Gitu. Kalau RK? Hah? RK. Mungkin dari rukun kampung sekitar. Menyambut klaim kemenangan satu putaran, simpatisan dan kerabat paslon Pilgub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mengirimkan papan bunga ke rumah pemenangan di Jalan Cemara nomor 19. Ada yang bernuansa jenaka hingga ada karangan bunga dari pihak berinisial RK. Berikut liputan jurnalis Metro TV Jose Nicole dan juru kamera Widiarto. Pemirsa, usai sudah rangkaian pencoblosan Pilgub Jakarta 2024, saat ini Komisi Pemilihan Umum tengah melangsungkan perhitungan berjenjang untuk nanti diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024. Namun di sisi lain, di tengah rekapitulasi berjenjang tengah berlangsung, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno telah menemukan dan mengungkap bahwa telah memperoleh suara satu putaran dan memenuhi syarat 50% plus satu suara berdasarkan temuan yang dilakukan oleh tim pemenangan yang memiliki saksi di seluruh TPS. Di sisi lain, di tengah rekapitulasi berjenjang tengah berlangsung, para simpatisan maupun relawan di rumah pemenangan Pramono Anung Rano Karno di Jalan Cemara 19 ini sudah mulai mengirimkan karangan bunga. Dan menariknya pemirsa bahwa mereka yang mengirim karangan bunga ini tidak hanya mengucapkan selamat, menitipkan aspirasi bahkan bermuatan jenaka begitu. Salah satunya ini pemirsa seperti yang Anda lihat bahwa mengucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul. Ingat pesan Bang Mandra, walaupun udah menang, nggak boleh sombong amat, dari kelompok pencinta Mandra. Dan ada yang lain lagi nih pemirsa, seperti yang kita lihat di sebelah kanan saya, mengucapkan selamat memimpin Mas Pram Bang Dul, semoga Jakarta jadi kota yang lebih adem dari AC busway, dari para pecinta pencari nafkah di jalanan. Sebelumnya pemirsa, ada sebuah karangan bunga begitu ya yang dikatakan berasal dari seorang Marwarar S dan juga dari seseorang berinisial RK. Namun apakah hal tersebut merujuk kepada Marwarar Sirait yang notabene adalah seorang politikus Gerindra ataupun adalah RK yang disebut adalah Ridwan Kamil? Tentu kita harus mengkonfirmasinya lebih lanjut kepada kedua tokoh tersebut. Namun meski demikian, apakah nantinya Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran atau dua putaran, maka ini merupakan bentuk daripada pengawasan dan juga bagaimana kita menanti apa yang menjadi pengumuman dari KPU DKI Jakarta pada 16 Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, Jose Nicole, Widiarto, Metro TV. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun tidak percaya dengan angka-angka yang ditampilkan dalam quick count di Pilkada Jakarta 2024. Dharma meyakini dirinya bersama Kun Wardana bisa meraih suara lebih dari 52%. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun mengklaim pihaknya digembosi sehingga perolehan suara versi quick count pasangan nomor urut 2 ini hanya mendapat suara sebesar 10%. Dharma menuding ada oknum yang membuat pendukungnya tidak bisa hadir di TPS dan adanya pasangan calon yang melakukan serangan fajar. Lebih lanjut, Dharma mengatakan angka golput yang mencapai 46,9% merupakan angka tertinggi dalam sejarah perpolitikan di Jakarta. Ia pun mempertanyakan kebenaran tingginya angka golput tersebut. Sebelumnya dari 4 lembaga survei yakni Carta Politika, Indikator, Foxpol Center, dan LSI, Dharma Kun meraih suara sebesar 10%. Angka ini naik signifikan dibandingkan survei elektabilitas keduanya yang hanya 5%. Jadi sebenarnya kita seharusnya yang menang. Tetapi angka-angka yang kita disuguhkan
itu adalah angka yang tidak sakral. Saya tidak mau mengatakan bahasa yang lain, tapi saya mau mengatakan angka itu tidak sakral. Karena jelas kalau sakral tidak akan ditemukan hal-hal seperti ini. Artinya kita sedang memilih pemimpin yang akibatnya akan berdampak buruk bagi tidak saja Jakarta tetapi bagi bangsa ini. Bukan personnya yang tidak baik, tapi prosesnya, sistemnya yang menggiring menjadi tidak prudent atau tidak proven atau tidak. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta mencatat angka golongan putih atau golput tertinggi di Pulau Jawa, yakni mencapai lebih dari 42%. Masyarakat mengungkapkan berbagai alasan tidak menggunakan hak pilihnya. Nggak ada calon yang cocok juga sih menurut saya. Calon yang cocok nggak ada, sama kurang program apa yang difasilitasi gitu, yang ngasih tahu programnya apa gitu yang cocok untuk misi-misi ya, betul. Paling iya kandidat aja, nggak ada figur yang cocok untuk dipilih gitu. Banyak yang nggak tahu ya sama apa yang mau dipilih siapa gitu. Terus kan mereka kan juga visi misinya gitulah, dia nggak tahu gitu kan. Terus juga nggak tahu impactnya yang kedepannya juga gimana gitu. Mungkin banyak orang-orang yang juga belum tahu dan belum paham politik, Pak, mungkin. Dan juga banyak yang kurang setuju dengan visi misi para calon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.